Ya, melihat pergerakan rupiah dan juga IHSG di penutupan perdagangan hari ini, apa yang menjadi market fokus kita pada hari ini, Syafrinas? Iya, jadi kalau kita melihat memang seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya, IHSG hari ini sangat volatil seperti ulat bulu nih, naik turunnya tinggi sekali, turunnya juga turun rendah sekali. Hari ini IHSG dibuka di level 7048, sempat menyentuh titik tertingginya di 7081, dan tadi di akhir perdagangan juga kemungkinan itu tadi sempat akan stagnan, tapi akhirnya memang terkoreksi di 0,06%. Dan seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari diskusi bersama dengan analis di program Power Lunch bahwa di level 7100 ini masih akan menjadi level resistance kita selama 1 minggu ke depan, dan kemungkinan di minggu depan ini akan lebih banyak lagi laporan keuangan yang rilis, sehingga ini juga akan membuat pergerakan IHSG kemungkinan ke depannya ini akan menjadi lebih hijau. Dan gak jauh berbeda sebenarnya Anika jika berbicara tentang IHSG hari ini dan juga hari lalu, di mana IHSG secara teknikal ini mentok di moving average 50. Jadi cenderung ada kecenderungan nih kalau misalkan kita melihat secara technically nih bentuknya tuh seperti tanda tambah begitu ya. Jadi investornya masih memiliki kecenderungan bingung nih mau beli apa mau sell gitu kan, atau mau jual. Ini masih tentatif yang dimiliki oleh para investor, dan ini juga tercermin dari jumlah saham yang naik dengan jumlah saham yang turun. Angkanya tidak berbeda jauh, di mana yang naik di 274, yang turun di 252, berarti kan selisihnya tidak berbeda jauh, yang stagnan hanya 169. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya investor saat ini masih cukup labil. Iya, betul sekali, Syafrinas. Memang wait and see ini menjadi tren dari pergerakan IHSG mungkin di pekan ini hingga akhir pekan ataupun di pekan depan begitu ya, kita lihat seperti apa. Tapi kalau tadi disampaikan juga oleh para analis, di pekan depan ini mungkin ada secercah harapan juga begitu, karena juga kalau melihat kinerja emiten-emiten ini juga cukup baik dan cukup semeringah. Di kuartal 3 ini kita harapkan juga IHSG bisa cenderung menguat bahkan ke 7.200, Syafrinas. Iya, betul sekali. Jadi masih ada optimisme IHSG bisa menguat sampai dengan 7.200 sampai dengan 7.250. Nah, jika kita berbicara tentang sentimen, Aneka, mungkin kita bisa katakan hari ini minim sentimen ya, tapi kita nggak boleh lupa bahwa besok ini akan ada rilis PDB ataupun rilis perekonomian Amerika Serikat. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat Amerika Serikat nih katanya mau resesi, tapi sebenarnya beberapa analis juga menilai kondisi Amerika Serikat ini sebenarnya menunjukkan tren pertumbuhan, walaupun memang 2 kuartal sebelumnya sama-sama minus, tapi di kuartal kedua kemarin kan sudah terjadi peningkatan, dan konsensus ini melihat di kuartal ketiga akan tumbuh kurang lebih di 2%. Begitu, jadi ada harapan bahwa Amerika Serikat ini akan keluar dari jurang resesi, tetapi juga tidak bisa kita melihat serta-merta sebagai suatu harapan, karena bisa jadi Amerika Serikat ini masuk ke dalam sebutannya double dip recession, di mana mungkin naik nih di kuartal keempat, tapi tahu-taunya nanti di kuartal pertama di tahun 2023 terjadi penurunan lagi. Karena kenapa bisa terjadi peningkatan, kan kita tahu ya November, Desember, bulannya Natal, pengeluaran banyak. Karena sebenarnya menjadi poin dari The Fed ini bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang menjadi concern mereka, tetapi gimana caranya inflasi mereka bisa turun. Itu yang menjadi poin dari The Fed sebenarnya, Anaka. Iya, betul sekali, Syafrinas. Artinya apapun rilis dari PDB Amerika Serikat ini ya sepertinya juga tidak akan menyurutkan niat The Fed untuk lebih agresif lagi untuk menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rates begitu ya. Selanjutnya ada apa lagi, Syafrinas? Ya, kalau kita berbicara tentang kondisi dalam negeri ya, ini balik lagi adalah kekhawatiran sejumlah investor terkait pelemahan rupiah. Pelemahan rupiah hari ini belum masih berada di 15.560 sekian, belum bisa berada di bawah level 5.500, walaupun hari ini sebenarnya menguat jika dibandingkan dengan hari sebelumnya ya, tapi tetap kondisi rupiah belum bisa kembali di bawah 15.500. Ini menyebabkan stok dolar dalam negeri kita berkurang, apalagi kita tahu kalau misalkan di akhir tahun biasanya pengeluaran negara untuk bayar hutang, bayar pembelanjaan ini semakin tinggi. Lalu perusahaan-perusahaan yang juga bergantung dengan ekspor ini sebenarnya emang akan diuntungkan, tetapi ya ada juga lah perusahaan-perusahaan yang memang juga terkendala dengan rupiah yang melemah ini. Aneka. Iya, betul sekali, terutama perusahaan-perusahaan importir ini yang juga mungkin tertekan cukup dalam ya karena adanya pelemahan rupiah. Tapi harus tetap kita apresiasi ya, Syafrinas, karena kalau di Asia sendiri rupiah ini merupakan salah satu mata uang paling kuat setelah dolar Singapura. Selanjutnya ada apa lagi?
Nah, kalau kita berbicara tentang sektor, tadi kita sudah membacakan sektor-sektornya ya, di mana sektor perbankan ini mengalami pelemahan yang paling tinggi. Kebanyakan dari perbankan-perbankan ini mungkin sentimen yang menghampiri mereka adalah kekhawatiran akan resesi, perlambatan ekonomi dunia. Jadinya banyak para investor yang melakukan aksi jual ke perbankan ini. Dan paling tinggi di hari ini yang terjadi adalah menimpa BBCA dan BBRI. Tetapi dari teknologi ini melonjak cukup signifikan hingga lebih dari 3% karena adanya saham Gotoh yang kemarin memang sempat sampai di level paling bawah, tapi ada pergerakan naik lagi. Dan itulah yang menjadi penggerak dari IHSG hari ini karena peningkatannya mencapai 3% untuk sektor teknologi, Aneka. Iya, ini menarik sekali bicara saham GoTo, Syafrinas, karena kalau kita melihat sentimen buruknya terkait dengan penjadwalan lock up untuk saham GoTo Iya. ini juga menjadi perhatian dan kemarin juga sempat direspon negatif oleh para investor, tapi hari ini justru malah berbalik arah begitu ya. Kita akan lihat seperti apa nanti selanjutnya dan apakah memang akan sesuai dengan ekspektasi investor, terutama investor domestik, Syafrinas. Betul Sekali lagi sekali, terima Aneka. kasih Market Focus dari Anda.